Banyak orang memakai pakaian mewah dan branded, namun mereka lupa akan takwa mereka. Allah menganugerahkan pakaian untuk menutupi aurat dan perhiasan bagi manusia. Namun yang paling baik adalah pakaian takwa. Pakaian kain bisa menjaga tubuh, tapi pakaian takwa yang menjaga hati dan amal. Apakah kamu pernah mendengar seseorang yang berbuat maksiat, namun mereka berkata bahwa itu adalah takdir dari Allah? Dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah mengingatkan betapa setan telah membujuk Nabi Adam dan Hawa sehingga mereka terperdaya, terjerumus ke dunia. Beginilah cara setan terus berupaya menghiasi kemaksiatan dan memalsukan keindahan dunia. Allah dengan jelas menolak alasan berbuat maksiat karena mengikuti jejak orang tua atau tradisi. Allah tidak pernah memerintahkan kekejian. Sesungguhnya, ibadah yang benar hanya dengan keikhlasan dan ketaatan pada jalan Allah. Dan Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Ada yang mendapat petunjuk karena memilih takwa, ada pula yang sesat karena memilih ikuti langkah setan. Lalu, bagaimana kita bisa termasuk dalam golongan orang yang memiliki pakaian takwa? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat? Saya mau tanya boleh? Siapa yang paling sering beli baju, ibu apa bapak? Jujur banget ini. Siapa di dalam lemarinya yang bajunya itu lebih sedikit, baju bapak apa baju ibu? Jujur banget ini. Bu, Pak, boleh nggak kita pakai pakaian bagus? Nggak ada larangan karena Allah itu senang dengan yang indah ya. Tapi kita jangan terlena dengan pakaian dunia, baju yang bagus ya, terus juga pakai aksesoris yang bagus ya. Karena sebaik-baik pakaian di dalam Al-Quran dikatakan adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Bagaimana menerapkannya? Apa maksud dari pakaian takwa ini sendiri? Sudah hadir bersama kita guru kita, insya Allah beliau akan menjelaskan kepada kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abdul Kafi yang akan menjelaskan surah Al-A'raf. Kita akan mengkaji surah Al-A'raf dari mulai ayat ke-26 ya hingga ke-30. Untuk ayat yang pertama kami persilakan kepada Ustadz Abdul Kafi. Fadhol Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bidara. Cakep. Yang jawab salam kita doain, mudah-mudahan rezekinya seluas samudera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بالهدى وبعد. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadirin dan hadirat jamaah daripada Cahaya Hati Indonesia Masjid Al-Fur, yang insya Allah pada hari ini senantiasa Allah berikan kemuliaan, amin. Amin. Allah berikan keberkahan, amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, apa itu fungsi daripada pakaian? Pasti jawabannya yang pertama adalah pakaian fungsi utamanya menutupi daripada tubuh, betul? Kemudian yang kedua ada juga pasti mengatakan bahwa yang namanya pakaian adalah bentuk kita untuk menutup aurat. Hal ini tidak salah karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Al-A'raf ayat 26. Namun ada yang lebih mulia lagi ternyata, yaitu manakala pakaian yang ada terdalam di dalam diri kita berbentuk hati ternyata dibalut dengan ketakwaan di dalam diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Telah kami turunkan dan telah kami jadikan pakaian itu adalah sebagai penutup aurat kalian dan juga sebagai perhiasan kalian, betul? Ternyata Masya Allah ini terjadi. Yang bapak-bapak ganteng-ganteng pakaiannya, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, ada juga yang pakai celana, alhamdulillah. Yang ibu-ibu Ustadz David, Masya Allah indah dilihat seperti perhiasan, warna-warni seperti berlian kilauannya. Ada yang pakai apa nih namanya nih? Warna apa ini? Hijau. Hijau apa coklat itu? Ya Bu? Pokoknya itu kadang banyak banget warnanya kalau perempuan iya, itu. Iya. Ada yang warna peach, ada warna ungu, ada yang warna merah jilbabnya. Kalau jilbab merah saya jadi ingat lagu Wali. Dia gadis berkerudung merah ya. Tapi sayang kayaknya udah nggak ada yang gadis ini jilbab merah. Masya Allah Bunda. Ada juga di ujung pakai pakaian warna marun. Alhamdulillah. Indah atau tidak? Indah. Maka fungsinya yang pertama adalah untuk menutup aurat dan yang kedua sebagai perhiasan. Namun di dalam Al-Quran dikatakan walibasut taqwa dzalika khair. Ternyata bukan apa yang kita kenakan yang menjadi hal utama dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kata para ulama libasut taqwa itu ada beberapa pendapat. Yang pertama ulama mengatakan libasut taqwa artinya adalah amal soleh. Ada juga ulama yang mengatakan adalah tanda kebaikan, itu namanya libasut taqwa yang akan dikenakan nanti umat Rasulullah tak kala dikumpulkan di padang mahsyar. Ini menurut Utsman bin Affan. Ada juga yang mengatakan adalah bahwa itu pakaian yang memang harus dibalut dengan ketakwaan karena kita ingin berlindung diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka takwa ini menjadi modal utama. Tuh. Karena banyak di luaran sana, mohon maaf, pakaiannya syar'i tapi akhlaknya jauh daripada syar'i, betul? Orangnya berjilbab dengan gamisnya Masya Allah panjang sekali, menutupi semua auratnya, tapi ternyata terang-terangan ngerokok di depan umum, pantas atau tidak? Kemudian dia jilbabnya bagus, kemudian dia auratnya ditutup, dia melaksanakan mencuri, wal'iyadzubillah, kira-kira bagus atau tidak? Tidak. Ini menunjukkan bahwa yang namanya jilbab itu atau menutup aurat ternyata yang paling utama adalah di hati.
Manakala hati sudah dibalut dengan ketakwaan dan taat kepada Allah, maka di situ pula orang itu mendapatkan kemuliaan dari apa yang dia lakukan. Karena pada hakikatnya takwa ini 3 kategorinya. Yang pertama ini levelnya mubtadi. Apa itu? Yaitu level pemula. Level pemula. Dengan cara apa mendapatkan level pemula? Taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini biasanya kita nih levelnya pemula. Ya, taat masih sedikit-sedikit, ya kan? Menjauhi larangan Allah masih ya udahlah, masih toleransi kan begitu. Kalau naik lagi levelnya, ini level menengah takwanya kata ulama. Apa mereka? Mereka itu adalah yang melakukan kebaikan padahal itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Contohnya adalah puasa. Makan boleh atau tidak? Minum boleh atau tidak? Pada hakikatnya boleh, tapi kalau pada saat berpuasa tidak boleh. Ini levelnya sudah beda orang-orang yang sering rajin puasa. Maka level yang paling tinggi yang a'la adalah mereka yang ketakwaannya sudah membaluti daripada hatinya. Mereka melakukan segala sesuatu aktivitasnya karena Allah. Maka coba lihat surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi Husri illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh. Allah tidak bilang orang yang beramal banyak. Ini Allah tidak bilang wa amilul katsirat, tapi Allah bilang wa amilus amal yang solih. Apa itu amal yang solih? Amal yang solih adalah amal yang disertai demi meraih ridha Allah Subhanahu. Itu namanya adalah libasut taqwa. Maka orang tersebut tidak dikatakan merugi. Kira-kira kita masuknya yang awal, tengah, atau yang ketiga nih? Tapi kelihatannya wajah-wajahnya di sini ini levelnya level tertinggi semua takwanya. Kelihatan dari cara dengerin ceramahnya ya, khusyuk banget ya, asal jangan mata terpejam aja. Itu namanya pules ya. Kelihatan wajah-wajah jamaah di sini Ustadz David soleh solehah. Saking solehnya belum azan aja udah pada sholat. Iya. Bener nggak? Sholat tahiyat masjid. Maka itulah tadi libasut taqwa dzalika khair kata Allah. Libasut taqwa, pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaan Allah agar kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan dan ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa casing itu bukan yang nomor 1. Walaupun kita orang Indonesia rata-rata hidungnya mancung ke dalam, tapi yang dilihat bukan itu, Bu. Walaupun kita rata-rata Indonesia tingkat obesitasnya tinggi, gemuk-gemuk badannya. Kan begitu. Tapi yang dilihat bukan gemuk kurusnya. Yang dilihat oleh Allah adalah apa? Maka tingkatan ketakwaan kita minimal imtithalul awamir, ya, wajtinabun nawahi, ya. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi larangan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Wah, oke, silakan Ibu yang di depan. Nama siapa, pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Nama saya Ibu Sarmi Al-Buhori dari Musola Nurul Badri Parakan Pamulang 2 Ustadz. Ya, silakan Bu. Saya mau bertanya Ustadz, kalau ada orang yang berpakaian syar'i
perilakunya masih suka menipu dan menyakiti. Apa itu artinya? Dia belum memiliki pakaian takwa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu nanya apa nyindir ini? Disuruh. Oh, silakan Ustaz, silakan. Iya, baik. Ya Allah, ini luar biasa pertanyaannya. Ini sering terjadi. Ya, banyak orang berpakaiannya syar'i tapi ternyata akhlaknya belum syar'i. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, yang harus kita ketahui bahwa menutup aurat adalah salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua. Betul? Betul? Dan setiap kita semua pasti bisa dan mampu melakukan untuk yang namanya menutup aurat. Betul? Ada enggak yang di sini tidak mampu dan tidak bisa menutup aurat? Contoh, lantaran palanya bentuknya kotak, jadi nggak pakai jilbab. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Maka orang itu ketika menutup aurat itu adalah bagian daripada kewajiban dia. Dan manfaatnya adalah salah satunya untuk menjaga diri sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tadi fungsinya. Maka tak kala ada orang yang bermaksiat, kemudian ya, dia mengenakan pakaian yang syar'i, jangan salahkan jilbabnya walaupun dia bikin malu. Kenapa? Karena di luaran sana orang-orang sudah mengenal bahwa jilbab, bahwa menutup aurat, peci dan lain sebagainya ini adalah simbol orang sebagai identitas daripada umat muslim. Maka tak kala dia melakukan maksiat harusnya ada rasa malu di dalam dirinya. Maka orang tersebut dikatakan walaupun dia telah menutup aurat, ternyata dia maksiat, dia adalah qalilul haya, sedikit malunya kepada Allah Subhanahu. Malunya masih lebih besar kepada manusia daripada Allah. Betul apa enggak? Iya, ngerokok di tengah jalan dengan terang-terangan wanita, pantas atau kagak? Kagak. Makanya bunda-bunda, sebenarnya menutup aurat itu adalah fungsinya untuk diri sendiri. Tapi menutup auratnya juga yang betul. Ini kadang-kadang di zaman sekarang kan ikut-ikutan tren. Pengen ikutin kayak tren-tren Korea, pakai jilbabnya ala-ala Korea. Pakai jilbabnya, Masya Allah auratnya masih kelihatan. Celananya dinaikin sampai ke perut. Pantatnya sampai kecetak itu. Ada yang begitu? Makanya saya bilang, Pak, biar kata Bapak soleh kayak apapun, Pak, mau kiai, mau ulama, mau siapapun, kalau misalkan masih ada yang gerayangan tidak menutup aurat, pasti laki-laki pun tetap akan tergoda. Hilang amal solehnya itu. Betul nggak? Nih Ustadz udah qaddul basar, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah bilang jaga pandangan, jaga kemaluan. Ternyata di sekitarnya ada orang-orang yang mohon maaf punten auratnya tercetak atau mohon maaf terbuka. Kira-kira bagaimana itu? Apalagi jadi ustadz bingung, Pak, Bu. Benar, saya bawa mobil tadi sendiri kemari. Ya kan, tiba-tiba di lampu merah ada cewek sama cowok lagi goncengan. Pakaiannya seksi, pantatnya mohon maaf kelihatan. Kira-kira bagaimana, Pak? Ngeliat. Dosa enggak ngeliat, nabrak. Kirain mubazir. Kagak kelihatan, saya nggak bisa bawa mobil ntar kan begitu. Jadi bagaimana? Udah dah, lihat aja dah. Daripada nabrak, ya kan, masa saya bawa mobil nunduk? Begitu, itu kan makanya kan saya bilang, makanya ini butuh kerjasama para wanita dan ibu-ibu. Apalagi yang sudah nih. Harusnya sadar diri, usia udah 70, masih mejeng di depan rumah, you can see my ketek. Betul nggak Pak? Begitu bapak-bapak lewat itu nenek-nenek siapa lagi mejeng di depan, dia bilang apa? Menghilangkan selera makan. Betul nggak? Iya, coba lihat nih ibu-ibu di sini, Masya Allah ya, Ustadz David cantik-cantik. Mudah-mudahan kecantikannya bukan hanya di parasnya, tapi juga insya Allah dengan ketakwaannya. Jadi manusia itu harus banyak malunya.
wabil khusus malu kepada Allah. Malu kalau kita maksiat, malu kalau kita berbuat salah, malu kalau kita banyak dosa. Jangan sampai pakaian yang kita kenakan justru dilumuri dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Wal'iyadzu billah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, sebaik-baik pakaian adalah ketakwaan. Kadangkala ya, kalau kita melihat lagi di dalam Al-Quran, kisah dari Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga akibat dosanya, maka Allah itu membuka auratnya. Allah membuka auratnya akibat dosa yang diperbuat. Nah, kita akan coba lanjutkan kajian kita masih dengan surah Al-A'raf. Kalau tadi kita bahas surah Al-A'raf ayat 26, selanjutnya ayat 27. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.